Karena itu kayak gimana ya, kuku itu digesekin sama tembok gitu. Tapi yang didengar Ipang itu nggak seperti itu. Suaranya itu kayak orang ketawa tapi serak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JS, ketemu lagi dengan saya di channel Jangan Sendirian. Pada kesempatan kali ini, tim Jangan Sendirian mendapatkan sebuah cerita kiriman email dari salah satu penonton setia Jangan Sendirian yang bernama Mas Edi. Mas Edi ini mempunyai pengalaman tentang sewaktu dia kuliah di Yogyakarta. Sebelum lanjut ke ceritanya, ada baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel Jangan Sendirian agar channel ini bisa berkembang dan kita semangat lagi buat bikin konten-konten terbaru. Dan buat kalian semua yang sudah subscribe dan mengikuti channel Jangan Sendirian ini dari awal sampai sekarang, kami berterima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kalian rezeki yang melimpah. Aku mau cerita lagi soal tentang Mas Edi. Nah, Mas Edi ini tinggal di Surabaya. Ceritanya Mas Edi ini sewaktu kuliah di Yogyakarta ya kan. Nah, sewaktu kuliah itu Mas Edi ku bingung mau milih fakultas apa. Akhirnya Mas Edi memutuskan untuk milih fakultas permesinan, tapi dia pengennya kuliah di daerah Yogyakarta. Nah, pada tahun 2010 Mas Edi berangkatlah di Yogyakarta. Setelah berangkat ke Yogyakarta, akhirnya Mas Edi ini diterima di salah satu universitas di Yogyakarta. Nah, suatu ospek Mas Edi ini berkenalan dengan salah satu orang. Dia itu dari Jakarta, namanya Mas Ipang. Nah, suatu ospek itu Mas Edi ini tanya sama Ipang, nggak punya kenalan tadi Yogyakarta, barangkali punya kenalan, aku mau cari kos dan tinggal di Yogyakarta. Nah, setelah ngobrol sama Ipang, akhirnya mereka memutuskan setelah ospek mereka itu keliling-keliling cari kos-kosan. Akhirnya nemulah kos-kosan di salah satu ruas jalan utama Yogyakarta itu. Dia nemu salah satu kos-kosan, tapi kos-kosannya itu masuk ndek gang. Nah, setelah tanya-tanya akhirnya nemu salah satu kos-kosan yang lumayan murah di tempat itu kan ya. Nemu murah, akhirnya Ipang sama Mas Edi ini setuju buat ngekos di rumah situ. Setelah mereka membereskan barang-barang dari perjalanan itu, kan mereka sebelumnya kan tidur di kampus, akhirnya mereka pindah ke kosan itu. Malam pertama aman lah, masih nggak ada gangguan. Oh ya, kos-kosan nih Mas Edi ini ada 2 lantai. Jadi lantai pertama itu ditinggali sama pemilik kos-kosan. Yang kos-kosan kedua ini ada 5 kamar yang ditempati oleh para mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa di sana. Nah, Mas Edi ini kebetulan kedapatan kamar yang nomor 2 antara balkon. Jadi kamar 1, kamar 2, terus kamar 3, kamar 4, kamar 5. Kamar 5 ini paling pojok dekat kamar mandi. Nah, sewaktu mereka pindah aman, hari pertama aman, terus hari kedua aman.
Hari ketiga aman, sampailah bulan ketiga setelah mereka ngekos di sana. Si Ipang ini izin ke Mas Edi buat pulang kampung lah ke Jakarta. Izin Mas Edi buat pulang kampung ke Jakarta. Terus Mas Edi ini otomatis tinggal sendirian kan di kos-kosan itu. Nah, pada waktu itu sekitar malam pertama setelah ditinggal Ipang, Mas Edi itu ngedengar suara itu kayak gimana ya, kuku itu digesekin sama tembok gitu. Suaranya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Didengar-dengar, ternyata dari atap kamar. Pikirannya Mas Edi itu mungkin tikus lah atau hewan yang ada di atap rumah. Didiemin lah sama Mas Edi. Malam kedua itu seperti kayak pintu, waktu Mas Edi lagi asik tiduran, pintu itu ada yang ngetok pertama. Akhirnya dibuka lah sama Mas Edi. Dibuka, ternyata nggak ada siapa-siapa. Mas Edi akhirnya balik lagi ke kamar, ke kasurnya kan, sambil nonton TV. Akhirnya ada suara ketukan lagi, kedua kali. Dibuka sama Mas Edi, nggak ada siapa-siapa, masih sepi. Wah, pikirannya Mas Edi, wah ini siapa ini yang ganggu ini, ya kan. Akhirnya balik lagi lah. Ketiganya ada suara lagi ketukan, tapi Mas Edi ngerasa ketukan itu bukan dari pintu, dari atap rumah. Suara ketukan itu dari atap plafon gitu loh. Suaranya itu kayak, nah pikiran Mas Edi sudah kacau. Waduh, siapa ini, ya kan. Pasti kita kalau semisal kita di posisi Mas Edi juga bingung kan, siapa malam-malam ngetuk pintu, ngetuk kayak gitu, tapi dari atas plafon. Kalau semisal manusia kan nggak mungkin, ya kan. Nah, setelah itu Mas Edi memutuskan untuk tidur. Setelah tidur, nah terus nggak lama kemudian pintu itu ada yang ngebuka, krek gitu kan. Wah, pikiran Mas Edi mungkin Ipang ini. Akhirnya dipanggil sama Mas Edi, Pang, Ipang, ini kamu tak, Pang? Nggak ada yang jawab sama sekali. Terus Mas Edi juga panggil lagi, Pang, Ipang, Pang. Tetap nggak ada suara. Nah, akhirnya Mas Edi yaudahlah memutuskan untuk nggak menghiraukan suara pintu terbuka itu. Nah, setelah belum tidur, masih antara sadar nggak sadar. Kalau semisal kamu tidur di kasur, kalau semisal ada orang yang juga ikut duduk di kasur kamu, pasti ngerasakan ya. Nah, Mas Edi juga kayak gitu, ngerasa ada orang yang ikut duduk di kasurnya. Waktu duduk, Mas Edi kerasa, waduh, siapa ini, ya kan. Dipanggil lagi, Ipang, ini kamu tak, Pang? Nggak ada suara, masih nggak ada suara. Nah, Mas Edi juga ngerasa kalau orang yang menghampiri Mas Edi waktu di kasurnya, orang itu juga ikut tidur di sampingnya Mas Edi. Nah, Mas Edi otomatis gimana ya, ndredeg lah, bahasa Surabaya itu ndredeg. Mas Edi juga bingung, waduh siapa ini. Akhirnya Mas Edi ini manggil lagi namanya Ipang, Ipang, ini kamu tak, Pang? Masih nggak ada suara. Akhirnya Mas Edi ngucapin istighfar, astagfirullah. Nah, nggak lama kemudian ada suara kayak gini, dari belakangnya Mas Edi. Waktu tidur itu kan, ibaratnya sebelahan sama Mas Edi. Waduh, siapa ini? Akhirnya si Mas Edi ini tetap istighfar, astagfirullah, sambil mencoba untuk membalikkan badannya, melihat siapa sih yang ada di belakangnya Mas Edi.
Setelah Mas Edi perlahan membalikkan badannya, coba lihat di sampingnya Mas Edi sambil tetap baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak lama Mas Edi coba membuka matanya, dilihat ternyata ada salah satu sosok wanita, ya kan, ikut tidur sama Mas Edi. Itu wanita itu matanya itu melotot ke atas, ya kan, melotot ke atas sambil ngomong gini, astagfirullah, 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 ngikutin Mas Edi ngucapin istighfar itu. Nah, seketika itu Mas Edi langsung ngerasain kalau pandangannya itu gelap. Nah, setelah paginya ketika Mas Edi sudah sadar, di kamarnya Mas Edi ini udah banyak orang ngelilingi Mas Edi. Terus Mas Edi ini tanya, loh kenapa kok banyak orang, ya kan? Kenapa kok banyak orang? Tuan rumahnya ini, maksudnya tuan pemilik kosnya ini ngomong sama Mas Edi kalau Mas Edi itu tadi malam ngalamin kesurupan, teriak-teriak. Teman-teman kamarnya juga bilang kalau Mas Edi ini tadi malam itu teriak-teriak kayak orang kesurupan gitu kan. Akhirnya waktu subuh hari Mas Edi ini baru sadar, maksudnya baru bisa kembali lagi sadar lah, nggak kesurupan lagi. Nah, setelah dibilangin sama Pak RT itu, Mas Edi ini ngomong sama Pak RT kalau ngomong sama tuan rumahnya itu kalau pengen pindah. Nah, Mas Edi ini nggak pengen kalau temannya si Ipang ini tahu, karena Mas Edi juga tahu kalau Ipang ini orangnya penakut. Maksudnya ditinggal sendirian itu nggak mau, ditinggal di kosan itu sendiri nggak mau. Nah, Mas Edi juga memutuskan untuk pindah kamar di area pojok belakang, dekatnya kamar mandi. Nah, tanpa sepengetahuan Ipang, ya kan, Ipang ini nggak tahu. Akhirnya waktu Ipang pulang, Ipang dibilangin sama Mas Edi, Pang kamarnya pindah, karena Mas Edi bilang kalau atap kamarnya itu bocor atau apa, kamar yang nomor 2 itu, ya kan. Akhirnya Mas Edi sama Ipang ini pindah ke kamar yang belakang, nomor 5 itu, yang dekat kamar mandi 2 itu. Nah, beberapa saat setelah mereka sudah tinggal di kamar pojok itu, si Mas Edi ini sama Ipang ini ada salah satu kelas, cuman mereka beda ibaratnya kalau beda kelas lah, beda kelas. Nah, si Mas Edi ini lupa nggak ngasih izin ke Ipang kalau pulang terlambat. Nah, Ipang ini pulang jam 4 sore. Setelah dia di kosan, ya kan, Mas Edi kan otomatis belum pulang dari kampusnya, Nah, si Ipang ini sudah sampai di kamarnya. Ketika Ipang ini sudah sampai di kamarnya, Ipang ini mencoba untuk mandi, ya kan. Setelah pulang dari kampusnya, Ipang ini mandi. Ketika Ipang mandi itu, Ipang ini dengar kalau ada seseorang yang masuk ke kamarnya, ya kan. Mungkin dikira Edi lah. Ipang ini ngira kalau Edi, waduh, Edi udah pulang rek. Akhirnya Ipang ini mandi, selesai mandi, dia masuk ke kamarnya, jepret. Ternyata setelah dilihat Ipang itu kosong, nggak ada salah satu orang masuk. Nah, pikiran Ipang, waduh, masa ada maling, ya kan. Dilihat semua barang-barangnya masih utuh semua, masih barang-barang berharganya Ipang ini sama Mas Edi ini dilihat ternyata masih aman. Nah, Ipang juga mikir, kira-kira siapa ya tadi ya. Nah, setelah mikir gitu, akhirnya bodo amat lah si Ipang ini. Gak lama kemudian, Ipang ini mencoba untuk masak karena lapar. Nah, Ipang ini masak ya mie instan lah, masak mie instan di dapurnya. Setelah masak, nah, Ipang ini ngerasa kalau ada seseorang yang juga masuk ke kamarnya. Mungkin dikiranya Mas Edi, dia udah pulang tak kamu? Dipanggil 1, 2, 3 nggak nyaut. Akhirnya Ipang ini mencoba lihat ke kamarnya
ke wilayah kamarnya itu. Dilihat masih kosong, gak ada siapa-siapa. Nah, si Ipang ini ya udahlah bodo amat lah. Akhirnya ngelanjutin buat masaknya itu kan ya. Setelah lanjut masak, ekor bagian matanya Ipang ini menangkap sesuatu. Jadi Ipang ini kan lagi masak, ya kan? Dia tuh ngerasa kalau ada sosok wanita yang ikut di sebelahnya Ipang ini ikut masak. Nah, Ipang ini otomatis kan ibarat gimana ya, shock lah. Wah, siapa ini di sebelah? Perasaan yang masuk kamar ini cuman aku aja ya kan. Ketika Ipang lagi masak, Ipang ngerasa kalau ada seseorang di sampingnya Ipang ini. Pelan-pelan dilihat sama Ipang, nggak ada orang sama sekali. Akhirnya Ipang fokus lagi masak, ya kan? Ipang fokus lagi masak, ya kan? Terus Ipang juga ngelihat lagi ada sosok wanita yang di sebelahnya Ipang itu. Akhirnya Ipang mencoba untuk pelan-pelan nengok ke arah kanannya Ipang. Ternyata benar, ada sosok wanita itu nemenin Ipang lagi masak, tapi sambil senyum ke Ipang, ibarat senyum-senyum creepy gitu loh. Anehnya kalau semisal kita lihat, kalau mungkin kita visualisasikan seperti kuntilanak lah. Kita tahu kuntilanak kalau dengar di area YouTube atau area film televisi itu kan mungkin suaranya kan atau semacamnya. Tapi yang didengar Ipang itu nggak seperti itu. Suaranya itu kayak orang ketawa tapi serak. Suaranya seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, otomatis Ipang ini langsung lari ke luar kamar. Ipang teriak. Akhirnya nggak lama orang kosan itu keluar semua. Ada apa Ipang? Ipang menceritakan kejadian itu ya kan. Terus nggak lama kemudian Mas Edi ini datang. Tanya ke Ipang, ada apa Pang? Tadi aku lihat wanita, maksudnya dia itu nemenin aku lagi masak. Akhirnya nggak lama kemudian Mas Edi ini juga cerita pengalamannya Mas Edi ini waktu yang diganggu itu. Nah, setelah mereka saling cerita pengalamannya, mereka ingin cari tahu ada apa sih, kok mesti mereka itu diganggu. Nggak lama kemudian mereka itu mendapatkan satu informasi kalau di area kosan itu pernah terjadi ada seorang wanita yang bunuh diri di kamar nomor 2. Wanita itu juga salah satu mahasiswa ya kan, di salah satu ya universitas di Jogja lah. Maaf nggak bisa sebutin karena mungkin ini privasi lah kan. Dan rumah kosnya itu, kamar kosnya itu udah nggak ditinggali selama beberapa tahun setelah kejadian ada seorang wanita yang bunuh diri itu ya kan. Nah, setelah itu Mas Edi ini dan Ipang ini untuk memutuskan untuk nggak ngekos lagi di rumah itu. Akhirnya mereka keluar kan, mereka keluar ke mencari kamar kos lagi, maksudnya keluar dari kampung situ. Setelah mereka lulus, mereka mencoba kembali lagi ke kosan itu, ternyata rumah kosan itu udah nggak ada. Jadi kayak difungsi alihkan lah menjadi sebuah kayak ruko-ruko itu kan. Jadi wilayah kampungnya itu dibongkar semua, akhirnya dipindah sebagai ruko itu ya. Mungkin kalau kita ambil pelajarannya dari cerita ini adalah setidaknya kita kalau mau ngekos di salah satu rumah kos itu sebaiknya kita permisi dulu ya kan, permisi,
Dan kalau semisal ada beberapa gangguan atau kita itu ngerasa kalau nggak ada yang gimana ya, kalau kita ngerasa ada sesuatu atau something, setidaknya kita mencari informasi ini. Atau ya memang sih kalau sewaktu kita lagi ngekos ada kejadian itu, kita tanya ke tuan rumahnya juga nggak enak kan kalau ada apa-apa, ya kan. Karena setelah mereka, contohnya aja, mereka setelah beberapa kejadian dan beberapa bulan setelah mengalami kejadian itu semua lah, mereka itu mencari informasi, ternyata salah satu kamar yang ada di kos itu pernah ada tragedi bunuh diri seorang wanita itu. Ya mungkin cukup sekian sih cerita dari Mas Edi ini yang dibagikan di Jangan Sendirian. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya sebagai dukungan kalian di channel Jangan Sendirian. Nama saya Matt, pamit dan selamat malam.